Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi, para nabi-nabi yang terdahulu, para rasul-rasul terdahulu, itu semuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk dan patuh dan tawaduk, merendah diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengangkat dirinya sebagai Tuhan, tetapi diperintahkan kita taat kepadanya. Itu karena memang merekalah yang sangat mengerti aturan hidup yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diperintahkan pada kita mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'in dan mengikuti para tabi'in. Itu bukan berarti kita telah menganggap bahwa itu sebagai Tuhan, tetapi karena hanya merekalah yang mengerti tata cara hidup yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti kehidupan mereka bahagian daripada terjemahan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian juga diperintahkan kita mengikuti para ulama, diperintahkan kita mengambil fitwa-fitwa ulama, dengan sebab adalah merekalah para ulama yang sangat mengerti dengan hukum Allah, yang sangat mengerti dengan sunnah Allah, dengan sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan mengikuti ulama, bukan berarti kita menuhankan ulama, dan bukan berarti kita telah mengikuti hukum ulama, tetapi karena ulama lah yang mengerti hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengikuti ulama bahagian daripada mengikuti kurikulum hidup yang telah diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka merekalah orang-orang yang ikhlas, para ulama, para tabi'in dan para tabi'in, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah orang-orang yang siddiqin, yang benar, yang sangat benar, yang ikhlas dalam menyampaikan. Tiada satu penyampaian pun yang disampaikannya digerakkan oleh nilai nafsu, digerakkan oleh kepentingan dunia. Sesungguhnya mereka itu tidak ada sama sekali. Berbeda dengan mereka yang di luar daripada orang Islam. Digambarkan dalam Al-Quranul Karim, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila engkau bacakan ayat-ayat kami kepada mereka para ahli kitab, qala alladzina la yarjuna liqa'ana, berkatalah mereka yang tidak punya harapan, yang tidak berharap untuk bertemu pada kami, kata Allah, i'tini biqur'anin ghairi hadza, coba ya Muhammad, kamu datangkan Quran yang lain selain daripada apa yang telah kau ucapkan. Aw wabaddilhu, ya gantikan, tukar baik dengan yang kita bacanya. Wabaddilhu, tukar yang lain, ganti dengan yang lain yang cocok dengan keadaan, ganti yang lain yang cocok dengan keinginan kami, ganti yang lain dengan yang cocok dengan nafsu kami, ganti yang lain yang cocok dengan pikiran kami. Sesungguhnya demikianlah pernyataan dan sikap mereka di luar daripada golongan Islam. Maka karena itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada Muhammad, qul ya Muhammad ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi, sesungguhnya tidak berhak aku menggantikan sesuatu apapun dari keinginan nafsuku. In attabi'u illallah, in attabi'u illa ma yuha ilayya, tidak akan aku ikuti keinginan apapun melainkan apa yang aku sampaikan itu ma yuha ilayya, itu yang telah diwahyukan kepadaku. Itulah nilai keikhlasan. Berarti apa disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu penyampaian pun yang disampaikan, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan semuanya itu adalah wahyu dari Allah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah adanya yang disampaikan
dan yang maksud daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang disampaikan oleh para sahabat, demikian juga penuh sahabat tabi'in, demikian juga para tabi'in, demikian juga para ulama. Itu semuanya disampaikan adalah wasilah sambung menyambung daripada lidahnya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa disampaikan oleh para ulama itulah hakikat hukum yang sebenarnya. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nilai yang paling tinggi di dalam agama Islam. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Nilai ketauhidan. Tidak ada seorang pun yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu digambarkan lagi ketika diceritakan tentang Islamnya Putri Balqis. Islam Putri Balqis disebabkan dengan dakwahnya Nabi Allah Sulaiman. Tetapi kata Putri Balqis apa? Qalat rabbi inni aslamtu inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman li rabbil alamin. Ya Allah, aku telah menzalimkan diriku dan aku masuk Islam bersama Nabi Sulaiman untuk Allah sang pemilik alam. Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Nabi Sulaiman. Kemana Islam? Kemana beriman? Kepada Sulaiman? Bukan, tetapi li rabbil alamin, untuk Tuhan sang pemilik alam. Ini bertanda apa? Putri Balqis punya iman yang tinggi, sekalipun ia masuk Islam dengan sebab Nabi Sulaiman, tetapi Putri Balqis tidak menuhankan Nabi Sulaiman. Hanya saja Putri Balqis mengatakan, aku Islam bersama Nabi Sulaiman. Aku Islam, Nabi Sulaiman Islam, dan Tuhanku itulah Tuhan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Itulah nilai-nilai ketauhidan yang ditanamkan di dalam Islam yang hana di luar daripada Islam. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya sebenarnya kehidupan getanya maunya kita atur yang demikian. Jangan mensyirikatkan Allah. Oh takun le getanya hana uronyo yang mensyirikatkan Allah. Mandu mengakui Allah itu satu, mengakui Allah satu, mengakui Allah maha besar. Tetapi jika dalam hati yang lebih besar daripada besarnya Allah, itu bahagian daripada kita dikategorikan termasuk awal daripada mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Belum dikatakan kita syirik, tetapi itu bahagian daripada awal mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berhadapan antara kepentingan agama dengan kepentingan nafsu, ketika berhadapan antara kepentingan agama dengan kepentingan politik, ketika berhadapan antara kepentingan agama dengan kepentingan pribadi, kita tinggalkan kepentingan agama, kita dahulukan kepentingan pribadi. Itu bahagian daripada telah mengangkatkan Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belum dihukum sebagai orang musyrik, tetapi kita sudah berada di ambang pintu yang wajar untuk diwaspadai, yang wajar untuk ditakuti, yang untuk uronyo sudah mulai menjalar di dalam pemahaman urang Tanyo, pemahaman urang Aceh. Sudah mulai.